Halo, assalamualaikum Yukang. Selamat datang di channelnya Sunny Van Bumen. Hari ini itu hari Koningsdag ataupun hari rajanya Belanda. Itu mengapa aku pakai pakaian warna orange ya. Hari ini aku mau masak mie ayam. Kebetulan besok itu ada acara arisan dari tante dan oma yang tinggal dekat dari tempatku di sini di Asen. Nah, mereka ada acara arisan dan pingin makan mie ayam. Kebetulan acara kumpul-kumpul juga, kemudian saya buka katakanlah open order untuk teman-teman yang mau makan mie ayam juga, dan ada beberapa teman yang pingin nyicip juga. Besok kurang lebih ada 23 atau 24 orang yang akan makan mie ayam. Nah, hari ini pas hari libur juga, jadi ya daripada nggak ngapa-ngapain, aku pingin bikin video sekaligus ya sebagai refreshing ya, karena masak itu bagiku mengurangi stres, terutama ketika kerja di perawatan ya, di perawatan ataupun sebagai perawat, dan merasak ya kalau nggak enak coba lagi dan sebagainya ya, bisa eksperimen membuang stres. Nah, ini udah aku siapkan bumbu-bumbunya. Ini di sini ada bawang merah dan bawang putih. Nanti ini tinggal dipotong sedikit, kemudian di blender. Kemudian ini ada ayam file. Ini ayam file dada ya, untuk dicincang. Ini 5 kilo. Tapi nanti aku nggak gunain semua ya, karena 5 kilo itu terlalu banyak. Kemudian ini ayam utuh. Ayam utuh ada 2. Nanti aku gunain dua-duanya, satu untuk bumbu minyak ayamnya, satu nanti untuk campuran kuah dan campuran ayam cincangnya. Kemudian ini bumbu-bumbu rempahnya, ada kunyit, ada laos, ada serai, ada daun salam. Kemudian nanti ada pakai pala dan sebagainya, nanti dicampur jadi satu. Kemudian aku blender. Nah, ini ayamnya aku pakai ayam halal ya, karena kita muslim, jadi kita untuk siapa aja yang makan, jadi teman-teman kita banyak yang muslim juga, dan tentu aku membeli produk halal. Kita beli di toko Turki atau toko dari Maroko, jadi dengan ayam ataupun daging halal. Oke, aku mau mulai untuk potong-potong semuanya dulu, dari bumbu-bumbu dan ayamnya aku bersihkan, kemudian dipotong-potong juga. Kemudian nanti aku lanjut aku masak. Aku sebisa mungkin untuk malam ini nyelesain bumbu ayamnya. Jadi besok pagi saya tinggal bikin mie ayam. Tinggal bikin mie-nya, karena aku usahakan mie-nya selalu fresh, dimana di hari itu dimakan, maka di hari itu juga aku bikin mie-nya. Jadi ini aku mau potong ayamnya dulu. Setelah dipotong nanti tinggal di cuci. Ini aku pisahin kulitnya ya sama lemaknya, lepas, pisahin kulit sama lemaknya. Jadi gini ya, kalau masak itu buat aku ya, itu kadang merasa seperti hiburan gitu, membuang stres. Meskipun kalau masak terus juga stres ya, karena butuh waktu lama untuk masak, terutama masakan Indonesia ya, karena di sini tuh orang-orang makannya, orang Belanda itu hanya roti, itu kebanyakan roti. Pagi roti, siang roti, malam baru makan besar itu misalnya kentang ya, sesekali juga mereka makan nasi ya, nasi goreng misalkan, atau nasi sama buncis gitu-gitu. Cuman ya masakan ala Belanda gitu yang di lidahku ya, itu kurang nendang rasanya. Itu kenapa kadang berpikir bahwa
enakan masak sendiri ya, mau pengen pedas, pengen tambahin bumbu gitu, itu bisa bereksperimen gitu. Aku nggak tahu kenapa ya, jadi suka masak gitu. Wow. Karena tuntutan atau karena apa aku nggak tahu. Tapi waktu di Indonesia aku juga suka masak. Meskipun enak gak enak, coba lagi gitu kan. Lihat YouTube gitu. Gak enak, coba lagi, perbaiki lagi gitu. Kemudian kalau mau uji coba ke temen, gitu kan, uji coba aja dulu ke temen gitu. Kalau ada niatan mau mungkin open order atau apa gitu, jadi jangan bikin langsung open order, jadi nyicip dulu temen ada yang kurang apa enggak gitu. Dan setiap orang juga mempunyai cita rasa sendiri-sendiri ya. Misalnya kita masak mie ayam gitu kan, kemudian 10 orang yang makan mie ayam kita misalnya, kemudian ada 7 yang mengatakan enak ataupun pas, kemudian ada 2 yang mengatakan kurang asin, kemudian 1 yang mengatakan terlalu manis gitu kan. Itu wajar ya, karena setiap orang punya cita rasa yang berbeda-beda gitu. Terutama di mie ayam ya, karena setiap daerah juga mie ayam kadang beda-beda, ada yang cenderung asin, kemudian ada yang cenderung manis. Misalnya di Jawa itu, khas Jawa itu kan mie ayamnya cenderung manis gitu kan. Kemudian yang daerah mungkin daerah Bali itu suka asin gitu. Jadi wajar gitu kan. Tinggal menyesuaikan aja, tapi tidak perlu diubah resepnya secara total ya. Kecuali kalau bikin makanan kemudian ada 10 orang yang nyicip, kemudian kok 8 orang atau 9 orang mengatakan bahwa itu rasanya terlalu asin atau terlalu manis gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan gitu untuk diperbaiki ataupun dikasih resep yang berbeda, ditambah apa, asin, kurang manis atau terlalu asin gitu. Ini ayamnya sudah selesai, udah aku potong-potong cincang ya. Udah aku cincang dada filenya. Kemudian ini aku sisain file dada ini setengah kilo ya, karena aku mau coba untuk bikin bakmi Jawa ya. Kemarin aku bikin bakmi Jawa kok di mulut kayak nendang banget, cocok banget. Cuman kemarin nggak pakai ayam, nggak pakai sosis, dan ini mau uji coba lagi pakai ayam. Kemudian habis ini aku mau potong-potong bumbu. Ini bumbunya udah aku siapin ya, udah aku cuci bersih. Kemudian nanti ini bumbu hanya digeprek aja, ini juga digeprek, laos sama jahenya, kunyit, kemudian bawang merah, bawang putih sama kemiri nanti di blender halus. Nanti aku potong-potong dulu, kemudian aku blender. Ini nggak perlu harus halus ya, hanya dicincang aja agar supaya nanti pas di blender itu gampang ya. Karena kalau utuh kasihan blendernya ya, kerja keras gitu. Sebenarnya bisa blendernya, cuma kasihan aja gitu. Kayak kita gitu, orang gitu kalau dipaksa kerja keras juga lama-lama bisa lelah gitu. Wow. Mempermudah dengan saya blender, kasih minyak dikit, mempermudah pas blender. Aku blender dulu. Udah benar-benar halus,
nanti tinggal kita masak. Tunggu agak panas dulu. Kita masak sampai warnanya berubah ya, agak orange itu, nggak kuning banget, sampai bau langunya itu hilang gitu. Jadi nanti bisa dirasakan pakai penciuman ya, bau dari asapnya gitu. Dia akan terasa di hidung apakah dia udah matang atau belum. Itu bisa dirasakan dari bau ya, dari baunya yang sudah nggak bau apa ya, langu bahasa Indonesianya apa sih ya, pokoknya baunya sudah khas gitulah, nggak bau mentah gitu. Masukkan juga daun salam. Pakai api sedang ya gitu. Ini sembari masak ayamnya malam ini juga nyelesain bakso ya, jadi biar besok pagi itu lebih gampang. Tuh lagi masak bakso juga ya, kemudian besok pagi tinggal bikin kulit pangsit sama masak pangsit sama mie nya gitu. Dari bau asapnya ini itu bisa kecium ya, apakah bumbu ini sudah mateng atau setengah mateng setidaknya atau belum. Kalau baunya masih ya apa ya, langu ya kita nyebutnya di Jawa itu langu gitu, itu tandanya belum mateng, bumbunya masih mentah gitu. Itu berpengaruh di masakan ya, nanti di hasil akhirnya biasanya berpengaruh di masakan, menurutku ya itu berpengaruh. Ini serasa udah setengah mateng bumbunya, aku bisa masukin serai. Ini aku masukin serai sama laos ataupun lengkuas sama jahe yang sudah dikeprek. Ini aku pakai berapa tadi ya, 7 atau 8 serai. Tetap dimasak pakai api sedang. Nah, serasa bumbunya sudah mateng, udah nggak bau langu lagi ya, nggak bau mentah lagi. Kita masukkan ayamnya. Masukkan ayam yang sudah dicuci. Dan ini baru separuh ya. Ini baru separuh, ternyata wadahnya nggak muat. Jadi nanti aku harus pindahkan ke wadah yang lebih besar ya, karena masih ada ayam yang separuh lebih ya yang belum masuk ke wajan. Ternyata wajannya ini terlalu kecil. Tadi cuma buat matengin ini aja, bumbunya aja. Nanti aku ini pindahkan ke wajan yang lebih besar. Masukin gula aren sama gula Jawa. Ini kebetulan ada gula aren, jadi aku pakai gula aren sama gula Jawa. Ini aku nggak timbang ya, nanti pakainya dicicip karena ini aku nggak timbang. Jadi kalau kurang asin ya dicicipin, tambahin gula, karena nggak bisa buat ngaduk, nggak muat, terlalu kecil wajannya. Oke, kalau kemanci ini muat, nanti saya tambah air lagi dan ngaduknya lebih gampang. Coba aku rasanya udah balance atau belum, gurihnya sama manisnya, karena mie ayam Jawa itu cenderung manis ya, jadi bumbu ayamnya itu cenderung manis gurih. Udah enak lur, bumbunya udah balance, gurihnya, manisnya. Coba aku mau coba ayamnya
ayamnya udah meresap belum. Ayamnya juga udah enak. Nah ini karena udah malam, aku mau matiin, terus aku tutup, biarkan bumbunya meresap sendiri sampai besok pagi. Kemudian besok pagi aku didihkan lagi. Jadi nanti nih dengan sendirinya bumbu-bumbu ini ya akan meresap ke ayam. Kemudian juga ayamnya tambah empuk besok pagi. Jadi aku mau tutup, aku matiin kompor, aku tutup. Kemudian selanjutnya aku mau bikin minyak bawang ya, ataupun minyak ayam. Ini ada bawang merah, bawang putih, serai, sama jahe. Jadi semuanya dipotong-potong, diiris aja. Kemudian yang ini bawang putihnya digeprek ya. Sebagian ada yang sama kulitnya, digeprek aja. Kemudian ada juga nanti ketumbar, tapi ketumbarnya yang masih utuh, dan tentu kulit ayam. Nanti dimasukkan di minyak, kemudian dimasak dengan api kecil. Ini untuk kurang lebih 30-35 porsi ya, karena aku paskan aja. Jadi minyak ayam ataupun minyak bawang itu sebisa mungkin selalu fresh, maksimal 3 hari digunakan. Lebih dari itu gurihnya atau baunya yang harum itu sudah berkurang. Jadi aku bikin yang mepet aja sekitar 30-35 porsi ya. Karena hari ini aku bikin mie ayam untuk kurang lebih 30 porsi untuk 30 orang. Masukkan aja semuanya. Nggak perlu takut gosong ya ini. Yang penting api kecil aja. Kalau api besar dia akan gosong sama harumnya kurang keluar. Jadi biarkan di api yang kecil. Udah biarkan aja di api yang kecil. Nanti sesekali diaduk. Ini aku tinggal sembari aku mau siapkan untuk bikin kuah mie ayamnya ya. Ini aku udah siapin air untuk 30 porsi ya. Itu kurang lebih tadi 3 liter. Ini aku masukkan yang pertama itu bawang goreng sama bawang putih. Tadi aku udah goreng. Masukin semuanya. Kemudian tetap ya, masukin garam dapur. Saya coba masukin setengah sendok dulu, takut kasinen. Kemudian merica ya, atau lada putih. Kemudian irisan daun bawang, aku ambil batangnya aja. Kemudian tulang ayam, biar nanti kaldunya keluar ya. Jadi nanti ini dimasak kurang lebih 30 menit. 30 menit itu dimulai ketika setelah mendidih, kurang lebih 30 menit. Sembari menunggu ini selesai, aku mau nyiapin untuk bikin adonan untuk kulit pangsit, sama bikin adonan untuk mie ya, untuk bikin mie. Selanjutnya aku mau bikin kulit pangsit. Jangan lupa cuci tangan dulu. Tapioka 40 gram. Kemudian masing-masing setengah sendok teh kaldu dan garam. Tambahkan minyak goreng. Ini aku pakai minyak goreng bekas goreng bawang
merah ya, jadi biar lebih gurih. Kemudian tambahkan air panas, ini harus mendidih ya, 300 ml, harus benar-benar mendidih. Aduk sampai rata, kemudian nanti diulenin. Pakai mixer juga bisa, tapi aku punyanya di sini mixer untuk roti ya, bukan untuk adonan yang kuat, jadi nanti saya ulenin pakai tangan aja. Ini karena masih panas, diulenin aja pakai tangan, ini masih panas lur, sampai nanti lumayan kalis ya. Jadi ini adonannya nggak terlalu keras ya, beda dengan adonan mie ayam. Kalau untuk kulit pangsit itu memang lumayan lembek gitu. Jadi nanti hasilnya juga lentur. Nanti setelah diulenin, masukin di plastik untuk istirahat sebentar ya. Jadi bukan cuma orang yang istirahat ya, adonan itu juga butuh diistirahatkan untuk beberapa adonan gitu, biar nanti pas digiling itu juga lumayan gampang gitu. Aku kira adonannya udah lumayan bagus ya, lumayan kalis juga. Kemudian aku masukin kantong plastik untuk diistirahatkan ya, di resting, biar nanti lumayan lentur dan mudah untuk digiling. Oke, ditutup rapat. Setelah itu aku mau cuci tangan, ini aku bersihkan. Kemudian mau bikin adonan mie ya. Jangan lupa cuci tangan, sudah bersih. Aku mau bikin adonan mie nya, aku mau bikin per setengah kilo ya, karena itu memudahkan untuk mengaduk ya, atau ulenin ya. Ini 500 gram, 2 telur, boleh dipakai sama kuningnya, boleh hanya diambil putihnya aja. Dulu di Indonesia aku pakainya cuma putihnya aja ya, tapi ini aku mau pakai sama kuningnya, nggak masalah juga. Kemudian tambahkan air 100 sampai 100 ml ya, tambahkan dikit demi sedikit. Jadi adonan mie ayam itu keras ya, nggak begitu lembek, jadi agak keras, nggak masalah. Itu memang prinsip bikin mie kayak gitu, karena kalau terlalu lembek nanti hasilnya mie nya itu gandeng sama ngelentruk itu, nggak kenyal gitu. Cuman ya itu, kalau bikin mie itu memang butuh tenaga banyak ya, karena adonannya jadi keras, kemudian juga banyak yang harus dimasak ya, dari minyak, dari kuah, kemudian ayam, bikin mie-nya, apalagi kalau sama pangsit atau bakso atau ceker ya, ekstra harus masak baksonya, harus masak cekernya, pangsitnya. Tapi ya namanya makanan ya, seneng aja gitu bikin makanan kalau rasanya enak, cocok yang kita suka ya. Karena aku jujur aja suka mie, dan di sini mie basah yang homemade itu susah dicari, apalagi aku pernah beli mie udah 3 bungkus karena nggak ngeliat ya di toko Asia mie basah. Setelah sampai rumah, waktu aku buka, kemudian mengandung alkohol gitu. Mungkin alkoholnya itu salah satunya untuk mengawetkan biar mie-nya nggak basi, karena dia mie basah. Akhirnya nggak aku makan, tiga-tiganya aku buang karena mengandung alkohol gitu. Jadi ini salah satu alasan aku bikin mie sendiri. Pokoknya ini diulenin sampai tercampur semuanya. Kemudian sama nanti diistirahatkan di dalam plastik kalau ini sudah tercampur semuanya. Oke, ini adonannya sudah
lumayan rata ya. Nanti tinggal digiling berkali-kali. Tapi sebelumnya aku mau istirahatkan dulu ya, resting dulu. Masukkan ke dalam plastik, tutup rapat untuk resting ya, setengah jam, 1 jam juga boleh. Dan aku mau bikin 6 adonan ya, karena aku mau bikin 3 kilo. Jadi nanti 1 kilo tepung mungkin jadi sekitar 10-12 porsi, karena aku mau bikin sekitar 30 porsi, jadi aku butuh 3 kg tepung. Dan aku bagi menjadi setengah kilo adonan, jadi kurang lebih nanti aku bikin 6 adonan ya. Jadi ini aku mau giling kulit pangsit dulu ya. Untuk kulit pangsitnya ini hasilnya sudah kalis. Kemudian ini tinggal tipisin 1 kali lagi, kemudian dipotong ya. Ini tinggal ditipisin 2 kali lagi, kemudian potong. Udah halus banget nih, nggak ada bercak-bercak lagi, udah halus banget. Tinggal 2 kali lagi, potong. Lihat lur, ini udah halus banget, nggak bercak-bercak, putihnya udah rata. Tinggal aku tipisin sekali lagi di nomor 7, kemudian aku potong. Tapi aku mau bikin langsung per porsi ya. Ini kan 1 kilo tepung tadi, aku mau bikin jadi 12 porsi. Jadi nanti ini aku langsung bikin porsian aja. Jadi pas nanti mau gulung udah gampang, nggak perlu mengukur-ngukur lagi ya. Nih aku mau potong langsung. Ini kan setiap potongan dari 1 kilo ini menjadi 4 potongan. Nah aku mau bikin langsung setiap potongan ini menjadi 3 bagian. Jadi nanti dalam 1 kilo menjadi 12 porsi, dan insya Allah adil ya, tanpa nimbang ya, karena ini tadi sudah diukur juga. Dan ini aku potong jadi 3 bagian. Jadi ini setiap 1 potongan ini sudah 1 porsi ya. Ini sudah 1 porsi.
Ini aku mau lihatin sarang gulungnya ya. Sarang gulungnya ini nggak perlu ditekan ya. Kalau ditekan itu nanti ininya gandeng, nggak perlu ditekan dan ini aja, nggak perlu ditekan. Tuh maksudnya harus ini juga nggak perlu ditekan. Kalau ditekan nanti dia akan gandeng. Ini lihat. Oke, kemudian ini aku mau masukin ke kantong biar nanti mudah dibawa ke sana. Ini dikantongin biar mudah dibawa, sekaligus biar nggak kena angin ya, jadi nggak keras, jadi biar awet, nggak cepet keras minyak. Tuh tampilannya.